Shalom, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat-sehat saja kan? Ibu harap kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar. Pada video sebelumnya di minggu yang lalu, kita telah belajar tentang seni rupa, yaitu seni lukis dan seni patung. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang seni musik, yaitu menyanyikan lagu secara solo atau tunggal. Adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai setelah mempelajari bab 3 ini, yaitu sebagai berikut. Nah, sebelum kita membahas materi pada bab ini, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dalam kolom komentar. Jangan lupa buat nama dan kelas. Nada apa sajakah yang dibunyikan dalam video tersebut? Ada berapa kali nada G dibunyikan dalam video tersebut? Dan pertanyaan yang terakhir, jika dibuat dalam notasi angka, berapa kali nada Mi ditekan dalam video bermain piano yang kedua? Nah, setelah kalian menjawab beberapa pertanyaan tersebut, sekarang kita simak materi berikut. Nah, anak-anak ibu, pernahkah kalian bernyanyi? Atau pernahkah kalian bernyanyi di halayak umum? Tentunya sebagian sudah pernah. Lalu, apa sih bernyanyi itu? Bernyanyi adalah aktivitas yang menyenangkan dan sarana mengungkapkan perasaan melalui lirik lagu dan alunan musik. Dengan bernyanyi, hati dan emosi menjadi terwakilkan lewat alunan musik dan lirik lagu yang indah. Ada beberapa jenis penampilan bernyanyi yang dapat kamu lihat di televisi ataupun secara langsung di sebuah panggung. Ada yang bernyanyi secara tunggal atau yang sering disebut dengan solo. Contohnya seperti penyanyi Agnes Monica. Ada juga yang bernyanyi secara duet atau yang disebut dengan duo, yang terdiri dari dua orang. Dalam video bernyanyi duet dari Isyana dan Raisa, dapat kita dengarkan bahwa penyanyi yang pertama dan penyanyi yang kedua memiliki melodi yang berbeda, memiliki suara melodi yang berbeda. Contohnya, Isyana menyanyikan melodi asli lagu, sementara Raisa menyanyikan bagian suara 3 ataupun suara 2-nya. Selain bernyanyi solo dan duo, ada juga bernyanyi trio. Bernyanyi trio adalah bernyanyi yang beranggotakan 3 orang penyanyi. Biasanya, ketiga orang tersebut memiliki melodi yang bervariasi. Bisa
my heart when you're shining in my eyes. Get alive, it's a sweet life. Talking the temperature, my flashlight. You're getting me through the night. Flashlight, flashlight. Nah, selain itu, bernyanyi juga dapat dilakukan secara grup yang beranggotakan 4 hingga 9 orang penyanyi. Contoh yang paling terkenal yang dapat kamu lihat sekarang yaitu penyanyi idol Korea Selatan seperti NCT, BTS, Blackpink, Red Velvet, dan lain sebagainya. Nah, dari semua penampilan bernyanyi tersebut tentunya memiliki keunikan, ciri, dan sisi menarik yang berbeda-beda. Karena memang dari segi persiapan dan sarana pun akan memiliki detail yang berbeda di setiap jenis penampilannya. Pernahkah kamu membayangkan bernyanyi di atas panggung yang besar seorang diri? Apakah bernyanyi sendiri lebih menyenangkan ataukah lebih mudah? Nah, jenis penampilan vokal solo seringkali dinilai penampilan yang paling sederhana dan tidak membutuhkan banyak sarana dan prasarana. Akan tetapi sesungguhnya sama saja. Setiap penampilan vokal solo justru memiliki beban yang lebih berat. Karena seluruh keberhasilan penampilannya sangat tergantung kepada sang vokalis atau penyanyi itu sendiri. Nah, berikut ini akan dijelaskan hal-hal yang harus benar-benar dipahami dan disiapkan oleh seorang vokalis yang akan bernyanyi solo. Warna suara atau timbre, yaitu perbedaan suara pada bunyi. Perbedaan bunyi yang dihasilkan antara dua bunyi walaupun kedua bunyi tersebut memiliki nada yang sama dengan frekuensi yang sama. Contohnya, ketika bernyanyi antara siswa yang satu dengan siswa yang kedua menyanyikan nada atau lagu yang sama, akan tetapi suaranya akan berbeda. Hal ini dikarenakan getaran-getaran yang dihasilkan bentuk masing-masing pita suara antara kedua siswa tersebut berbeda. Nah, perbedaan dari getaran pita suara antar siswa tersebut yang menghasilkan warna suara yang berbeda. Tanahku yang ku cintai, Engkau ku hargai. Dalam video tersebut dapat kita dengarkan bahwa perbedaan warna suara antara Andre dan Sule meskipun lagu yang dinyanyikan ataupun nada yang dinyanyikan sama. Inilah dinamakan dengan warna suara. Yang kedua adalah wilayah nada atau ambitus. Wilayah atau jangkauan nada dalam musik dikenal dengan istilah ambitus. Ambitus adalah luas wilayah nada atau batas jangkauan suara yang dapat dicapai oleh seseorang dalam berolah vokal. Kemampuan seseorang dalam mencapai ketinggian dan kerendahannya nada menyebabkan seseorang memiliki wilayah nada tertentu. Setiap orang memiliki wilayah nada yang berbeda-beda, sesuai dengan ketebalan pita suara yang dimiliki, juga upaya seseorang itu dalam mengolah teknik vokalnya. Dengan kata lain, wilayah nada seseorang bisa bertambah dan berkurang sesuai dengan intensitasnya dalam berlatih vokal. Contohnya bisa kita lihat, jangkauan nada atau wilayah nada anak-anak akan berbeda dengan wilayah nada wanita dewasa.
Begitu juga dengan wilayah nada wanita dewasa akan berbeda dengan jangkauan wilayah nada untuk pria dewasa. Pengelompokan wilayah nada sesuai ambitusnya dibagi menjadi 3. 1. Suara anak-anak, 2. Suara wanita, dan 3. Suara pria. Suara anak-anak. Wilayah nada suara laki-laki dan perempuan pada usia anak-anak mempunyai ketinggian yang sama. Batas wilayah nada yang dimiliki anak-anak adalah sebagai berikut. Suara tinggi anak-anak, wilayah nadanya dari C4 sampai F5. Suara rendah anak-anak, wilayah nadanya dari A3 sampai D5. Perbedaan suara atau wilayah nada akan terjadi ketika anak laki-laki beranjak dewasa. Dan ada perubahan wilayah nada berdasarkan perubahan fisik yang mereka alami. Misalnya tumbuhnya jakun di leher laki-laki. B. Suara wanita dewasa. Suara wanita dewasa dibagi menjadi 3, sopran, mezosopran, dan alto. Sopran yaitu suara tinggi wanita, biasanya disebut dengan suara 1. Wilayah nadanya dari C4 sampai A5 atau A6. Mezosopran yaitu suara sedang wanita, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Wilayah nadanya dari A3 sampai F5. Sedangkan alto yaitu suara rendah wanita, biasa disebut dengan suara 2. Wilayah nadanya dari F3 sampai D5. C. Suara pria dewasa dibagi menjadi 3, tenor, bariton, bass. Tenor adalah suara tinggi pria, biasanya disebut dengan suara 3, wilayah nada dari C3 sampai A5. Bariton adalah suara sedang pria, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, wilayah nadanya dari A3 sampai F4. Sedangkan bass yaitu suara rendah pria, biasanya disebut dengan suara 4, wilayah nadanya dari F3 sampai D4. Wilayah-wilayah nada tersebut dapat kamu lihat pada gambar berikut ini.